Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati pimpinan daerah Aisyah Kabupaten Pekalongan, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Siwalan dan segenap pimpinan cabang Aisyah se-Kabupaten Pekalongan. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fi bani Adam mudghah idza saluhat salaha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi ala wahya qalbun. Hadis muttafaqun alaih. Yang artinya sesungguhnya pada diri anak Adam terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, maka menjadi baik pula seluruh tubuhnya. Apabila ia rusak, maka menjadi rusak pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah sesungguhnya segumpal daging itu adalah hati atau qalbun. Hadis ini menegaskan bahwa bagian tubuh kita yang terpenting bagi manusia adalah hatinya, bukan kepalanya, tangan, kaki, atau anggota tubuh lain. Bahwa kita manusia itu sebetulnya perlu kita sadari tidak hanya terdiri dari fisik saja, tapi ada akal dan qalbun. Akal dan qalbun inilah yang kita sebut atau di istilah lainnya ruh. Ruh inilah bagian yang terpenting, yang paling utama menurut para ulama, karena hati atau qalbun inilah nanti yang menentukan kebaikan seluruh amal kita diterima oleh Allah atau tidak. Al-qalbun itu bisa berarti sesuatu yang paling penting atau paling mulia. Arti lain yaitu membalikkan sesuatu dengan suatu sisi ke sisi lainnya, sifatnya bolak-balik dan dapat memalingkan manusia dari suatu keadaan menuju keadaan yang lainnya. Hati atau qalbun ini merupakan sandaran taklif diniyah yang berkaitan erat dengan ibadah, karena nanti menentukan ibadah kita diterima atau tidak. Ibadah menurut para ulama dikatakan bahwa ibadah itu adalah segala bentuk ketaatan, semua perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ibadah itu mencakup perkara yang zahir dan perkara yang batin. Ibadah zahir itu ibadah yang kelihatan yang dilakukan oleh anggota tubuh manusia, sedangkan ibadah batin itu adalah kaitannya dengan aktivitas qalbun atau hati kita atau ruhiyah kita. Jadi ibadah itu wilayahnya ada dua, yaitu wilayah zahir dan wilayah batin. Wilayah zahir, wilayah yang kelihatan, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fisik kita, anggota tubuh kita, seperti sholat, pakai jilbab, haji, umroh, kemudian infak, sedekah, puasa, itu adalah ibadah-ibadah zahir yang kelihatan. Kemudian ibadah yang dilakukan hati atau batin itu berupa ikhlas, sabar, ridho, tawadhu, qanaah, menerima takdir Allah. Menerima takdir Allah itu misalnya kita mau berangkat pengajian, kemudian kok hujan, kita sering ngeluh, alah kok udan, padahal hujan ini adalah takdir Allah. Kita tidak boleh menerus seperti itu namanya sudah tidak menerima takdir Allah. Kebanyakan kita lebih memperhatikan ibadah-ibadah yang zahir. Banyak di antara kita bagus dalam masalah sholat, masalah mempesona dalam masalah puasa, zakat yang banyak, kemudian sedekah, infak yang banyak, haji dan umrah yang berkali-kali, tilawah yang berjuz-juz jumlahnya banyak, yaitu ibadah-ibadah zahir. Ibadah zahir itu banyak dilakukan, tapi kalau tidak memperhatikan ibadah batin, misalnya ibadah dilakukan kurang ikhlas, penuh riya, hatinya penuh kebencian, hasad, dengki, tidak ridho, tidak tawakal, tadi tidak menerima takdir, ya banyak protes, banyak mengeluh, itu menjadi kurang berkualitas ibadah-ibadah zahir yang dilakukan, bahkan bisa tertolak amalnya. Disitulah banyak kerugian. Ibadah banyak dilakukan tapi terkurangi dengan hati yang atau qalbun yang tidak bersih, qalbun yang tidak tawakal atau tidak menerima takdir Allah. Kegiatan seperti ini seperti gali lubang tutup lubang, banyak melakukan amal ibadah tapi kemudian banyak terhapus. Jadi ulama
yang mengatakan bahwa ibadah batin itu lebih utama. Ada beberapa hadis Rasulullah yang sering kita dengar ya. Hadis Rasulullah dari sahabat Anas bin Malik menceritakan ketika Rasulullah sedang bersama sahabat sedang duduk, itu Rasulullah mengatakan, ya talafikum rajulun min ahlil jannah, sebentar lagi akan datang pada kalian seorang ahli surga. Seketika itu datanglah seorang ansor yang jenggotnya basah, kemudian menenteng sandalnya dengan tangan kirinya. Hari berikutnya, hari kedua dan ketiga sama, sedang duduk-duduk bersama sahabat memberikan tausiah, Rasulullah mengatakan, ya ta'fikum rajulun min ahlil jannah, akan datang pada kalian sebentar lagi seorang ahli surga. Maka datanglah seorang ansor yang sama seperti hari pertama dan kedua, yaitu jenggotnya basah oleh air wudhu dan menenteng sandal di tangan kirinya. Abdullah bin Amr bin As merasa penasaran, apakah amalan yang istimewa sehingga orang biasa seperti itu bisa mendapat gelar seorang ahli surga. Maka Abdullah bin Amr bin As pura-pura mendengar ayahnya minta izin dengan orang ansor tersebut untuk bermalam 3 hari 3 malam di rumah ansor tersebut. Abdullah bin Amr bin As tidak tidur mengamati kegiatan apa, ibadah apa, amalan apa yang istimewa sehingga orang biasa bisa mendapat gelar ahli surga. Ternyata sampai malam ketiga tidak mendapati apa-apa. Bahkan di malam harinya mengira Abdullah bin Amr bin As itu mengira orang ansor tadi akan sholat tahajud semalaman nggak tidur. Ternyata tidak sholat tahajud. Di malam hari hanya terbangun sebentar, kemudian berzikir, bertakbir dan berdoa saja, kemudian tidur lagi, tidak melaksanakan sholat tahajud. Karena merasa tidak ada amalan yang istimewa, kemudian Abdullah bin Amr bin As pulang dan bertanya, apakah amalan Anda kelihatannya nggak ada yang istimewa, tapi Rasulullah menyebut Anda sebagai ahli surga? Maka seorang ansor tadi tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada selain yang Anda lihat. Tidak ada selain yang Anda lihat, kecuali aku merasakan dalam diriku tidak ada kotor hati kepada seorang muslim, tidak ada hasad, tidak ada dengki, dan ketika bertengkar atau berselisih dengan sesama muslim di malam harinya memaafkan dan mendoakan. Dan ini mungkin terasa sulit bagi kita misalnya bertengkar dengan orang yang pengennya nyemiti lebih dari 3 hari ya Bu. Ya, ini orang ansor tadi di malam harinya mendoakan. Hal yang sulit seperti itu tapi penting untuk kita usahakan karena ternyata membawa kebaikan dan keberuntungan kita sampai di hari akhir. Di situlah letak amalan hati yang sangat besar, ibadah yang mungkin kita kurang banyak, yang kurang bagus, kurang bervariatif, tapi bisa menjadikan ibadah-ibadah yang biasa itu cepat diterima oleh Allah, menjadi jalan pintas menutupi kekurangan-kekurangan jumlah ibadah dohir kita. Itulah amalan hati. Kemudian hadis berikutnya yang menyatakan amalan hati itu lebih penting, yaitu Allah membantah 3 orang ketika di yaumil hisab, yaitu 3 golongan orang yang disanggah oleh Allah langsung. Yang pertama adalah orang yang berjihad di jalan Allah kemudian meninggal. Di akhirat diperlihatkan ganjarannya, ganjaran mati syahid itu seperti ini, diperlihatkan surga. Orang itu mengiyakan, itulah nikmat ketika berjihad, surga itu sebegitu nikmatnya. Tapi kemudian Allah berkata, apa yang telah kau lakukan dengan nikmat itu? Orang itu menjawab, aku telah berjihad, berperang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Allah kemudian berkata, engkau dusta, akan tetapi engkau melakukannya supaya disebut sebagai seorang yang pemberani. Jadi amalan jihadnya itu tidak ikhlas karena ingin disebut sebagai seorang pemberani. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah memerintahkan orang itu dibawa, diseret dengan wajahnya terjerembab di tanah dan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di dalam dakwah Aisyah, kita selalu murnikan niat ikhlas kita di jalan Allah, tidak untuk mendapatkan sebutan atau pujian dari orang lain. Kemudian yang kedua adalah seorang yang tekun belajar ilmu agama, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Kemudian di akhirat diperlihatkan kepada orang tersebut ganjaran atau pahala nikmat surga orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Orang
orang tersebut melihat nikmat yang luar biasa. Tapi kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan adanya Al-Quran tersebut? Maka orang tersebut menjawab, aku belajar ini karena ikhlas karenamu ya Allah, karena berjuang mendakwahkan Al-Quran. Kemudian Allah menjawab, engkau dusta, akan tetapi engkau belajar Al-Quran biar disebut sebagai orang yang alim. Kemudian diperintahkan kepada orang tersebut agar diseret dengan wajahnya terjerembab ke tanah dan dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang diberi keluasan harta yang banyak. Kemudian setiap saat orang ini mendermakan hartanya di jalan Allah. Maka ketika di akhirat diperlihatkan ganjarannya berupa surga, berupa nikmat yang luar biasa karena sedekahnya yang banyak dengan hartanya. Allah berkata, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat itu? Orang itu mengatakan, aku selalu mendermakan hartaku untuk jalan Allah. Aku berinfak dalam setiap kesempatan. Allah berkata, kau bohong, kau melakukan seperti itu supaya disebut dermawan. Dan Allah memerintahkan orang tersebut untuk diseret dengan wajahnya terjerembab di tanah dan dilemparkan ke dalam neraka. Disinilah amal-amal yang luar biasa tadi, amal jihad, amal dakwah, yaitu mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, kemudian amal sedekah itu adalah puncak amalan dalam Islam. Tapi ternyata rusak karena niatnya yang salah, ingin mendapat pujian dari manusia. Jadi inilah fungsi ibadah batin yang sangat urgent dan penting sekali karena bisa menghapus ibadah-ibadah zahir yang besar. Adapun untuk menjaga hati agar hati kita tetap bagus, tetap sehat ya, seperti tadi fisik kita itu biar sehat diberi makanan bergizi, istirahat yang cukup, kemudian olahraga dan sebagainya. Maka hati atau kalbun kita pun perlu disehatkan. Maka hati atau kalbun itu ada makanannya sendiri untuk beda dengan fisik. Adapun kemudian merawat atau mengopeni hati kita agar sehat tadi, agar kita bisa beribadah dengan baik, agar amalan-amalan zahir kita bisa diterima oleh Allah, maka kita harus sering ada kegiatan untuk menyehatkan hati. Yang pertama yaitu zikir kepada Allah. Zikir di sini membedakan kata Rasulullah, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir itu adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Zikir yang di sini yang dimaksudkan adalah zikir yang sesuai dengan Rasulullah, yaitu zikir pagi dan petang dan membaca Al-Quran. Kemudian yang lainnya yaitu mengingat kematian, ziarah kubur, mengunjungi orang-orang yang soleh dan mengunjungi majelis ilmu. Ini adalah makanan hati. Kemudian mengasihi orang miskin dan menyayangi anak yatim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.